أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma hamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mabit Media. Kali ini kita kedatangan santri, saudara Haikal. Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam bang. Oke, sehat Haikal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Puasa? Itu man saat ini lagi puasa ya, jadi ini juga kosong. Jadi ini lagi puasa ya. Oke, baik. Kali ini nih, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang kepada Haikal karena salah satunya Haikal ini santri, benar Haikal? Iya bang. Santri di mana Haikal? Pesantren Anas bin Malik. Masya Allah, pesantren Anas bin Malik. Jadi kita akan bincang-bincang sama Haikal nih seputar hafal Al-Quran. Jadi Haikal ini salah satu santri yang menghafal Al-Quran 10 juz. Saat ini Haikal duduk di kelas 2 MTS di Pondok Pesantren Anas bin Malik. Oke, kita akan mengulik ataupun bahas-bahas putar pengalaman Haikal di pesantren, juga pengalaman Haikal dalam menghafal Al-Quran. Ya kan Haikal? Oke, bismillah Haikal ya. Kita akan tanya-tanya nih Haikal ini seputar bagaimana sih dia menghafal ataupun apa motivasi dia untuk menghafal Al-Quran. Saat ini kan Haikal pesantren Haikal ya. Nah, sebelumnya Haikal, niat pengen masuk pesantren ini apakah dari dalam diri sendiri atau dari dorongan dari orang tua? Dari orang tua bang. Dari orang tua. Dari Haikal sendiri nih, ada nggak niat pengen masuk pesantren? Awalnya nggak ada bang. Nggak ada. Menarik untuk masuk pesantren. Nengok kawan-kawan juga ada yang masuk pesantren. Jadi bilang sama mak kayak gitu, contoh yang bagus ya masuk pesantren bang. Oke, berarti Masya Allah Haikal ini salah satu anak yang berbakti nih kepada orang tuanya. Dia tuh mendengarkan cakap orang tuanya itu diarahkan untuk masuk pesantren Haikal ya. Oke, awal kali kita flashback ke belakang nih ya. Awal kali pertama kali Haikal masuk pesantren nih, gimana perasaan Haikal pada saat itu? Sedih jauh dari orang tua. Biasanya kan deket sama orang tua, tinggal sama orang tua. Pas masuk pesantrennya jauh, nggak bisa jumpa. Oke, berarti sedih ya Haikal ya. Oke, di titik udah berjalan nih pesantren, ada nggak kira-kira terpikir Haikal ini kayak, aduh nyerah aja deh, atau keluar aja deh dari pesantren gitu, ada nggak? Atau sama sekali udah di dalam itu walaupun kayak sedih tapi tetap nyaman? Ada di dalam hati tetap nyaman di pesantren. Berarti sama sekali nyaman lah, Masya Allah ya. Berarti setelah masuk pesantren, Haikal ini nyaman ya, berarti ya. Karena kita tahu juga kan pesantren itu teman-teman tidak sebebas anak sekolah pada umumnya. Karena kan kalau pesantren itu dia nginap di situ, ya kan, makan di situ, jauh dari orang tua seperti Haikal bilang tadi. Sedangkan kalau anak-anak yang lain kan pulang sekolah, ya udah pulang sekolah dia bisa main-main, bisa
main PS dan lain sebagainya. Tapi kalau anak pesantren itu tidak begitu pulang sekolah, ya mereka tetap di dalam dunia pesantren karena mereka juga asrama, ya kan Haikal? Oke, baik. Di pesantren nih Haikal, ada nggak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan kepada teman-teman ini yang mungkin bagi Haikal itu pengalaman eh, lucu mungkin ataupun sedih, ada nggak dari antara dua itu? Lucu dulu deh, ada nggak pengalaman lucu di dalam dunia pesantren bagi Haikal? Ada Bang. Di saat kapan itu? Coba boleh ceritakan. Di saat bersama kawan-kawan bermain-main, berbuat lucu-lucu. Itu seru ya, berarti Seru. di pesantren itu teman-teman tidak jenuh, jadi banyak teman-teman ya kan. Jadi jangan beranggapan pesantren itu terkurung ataupun pesantren itu nggak gaul gitu. Bahkan dunia pesantren itu lebih seru ya, Iya. karena banyak teman-teman gitu kan. Jadi selama ini kan orang berpikir di dalam dunia pesantren itu ya udah dikurung dan lain sebagainya. Padahal tidak, kita tuh juga bebas untuk berekspresif gitu kan, bisa main dan sebagainya. Karena juga pesantren itu ada banyak ekskul juga ya. Iya. Apa aja kira-kira di sana tuh ekskulnya di Anas bin Malik? Sepak bola, Mm-mm. memanah, dan dua aja. Masya Allah. Jadi juga ada ekskul-ekskul yang keren juga itu kan, main bola kan, Iya. memanah lagi tuh, Masya Allah ya. Kemudian kalau pengalaman sedihnya nih, ada nggak? Kayak contoh, Haikal dibotakin nih sama ustadznya gara-gara nggak bangun subuh ataupun apa ya kira-kira ya lain lah kira-kira ada nggak pengalaman sedihnya bagi Haikal? Ada Bang. Apa itu? Di botak sama ustadznya. Oh betul dibota. Itu Iya. gara-gara apa tuh? Boleh ceritakan nggak? Di pondok itu ada peraturan Hmm. tentang poin ibadah. Kalau misalnya poin ibadahnya 100, Hmm. terlambat Hmm. masbuk, ya dihitung lo poinnya terlambat pertama 1 sampai 100, ya sampai lewat 100 Bang di botak Bang. Oh berarti ada kayak ibarat kata kalau katanya nyawanya gitu lah ya kan. Nyawanya. Jadi kalau nyawanya itu habis dibotaki dibotak. gitu ya. Berarti 100 ya. Jadi kalau nggak sholat berjamaah nih, itu berapa kurang poinnya dari 100 itu? 8. 8. Kalau poin paling besar dikurangin itu poin dalam kesalahan apa? Nggak sholat di masjid Bang, nggak ikut berjamaah. Oh, berarti sholat di asrama gitu ya. Iya. Itu paling besar ya. Iya. Oke. Kemudian nih, Haikal nih kan saat ini lagi menghafal Quran, proses menghafal Quran ya. Saat ini berapa juz Haikal? Alhamdulillah 10. Alhamdulillah 10 juz ya teman-teman. Jadi Haikal ini kelas 2 SMP tapi sudah 10 juz Al-Quran. Nah, 10 juz Al-Quran. Dalam waktu berapa tahun Haikal bisa sampai di tahap ini? 1 tahun lebih lah, 1 tahun. 1 tahun lebih. setengah lah mungkin ya. Oke. Sebelumnya nih, sebelum Haikal menghafal Al-Quran, ada nggak kira-kira Haikal itu terpikir sampai di tahap ini bisa menghafal Quran? Nggak ada, sama sekali nggak ada Nggak ya. ada. Berarti memang mungkin ada jalannya Allah juga Haikal ini menjadi penghafal Quran. Kita doakan teman-teman Haikal bisa khatam ya Amin. sampai 30 juz. Amin. Kemudian untuk ininya nih, targetnya nih. Ada nggak target khusus bagi Haikal untuk menyelesaikan 30 juz? Ada Bang. Berapa tuh targetnya? Kalau bisa habis tamat dari SMP ini 30 juz. Berarti 3 tahun. Masya Allah. Semoga ya. Kalau Nah, bisa. kalau enggak nih, kan kita bicara ininya ya, bicara tidaknya gitu ya. Ada enggak target lainnya? Berapa tahun gitu, khotam? 6 lah, 6. 6 tahun ya, insya Allah ya. Semoga 3 tahun itu udah khotam ya Haikal ya. Amin. Amin. Oke, sebelum menghafal Quran nih, tadi kan Haikal udah baca surah berapa? Surah apa tadi Haikal? Al-A'raf Al-A'raf, juz 9. juz 9. Tadi Masya Allah ya, merdu banget juga tajwidnya Masya Allah. Nah, sebelum di tahap ini Haikal, sebelumnya Haikal itu membaca Quran gimana? Apakah terbata-bata ataukah bisa tapi tidak sebagus sekarang? Bisa tapi gak lancar, terbata-bata. Terbata-bata ya, termasuknya tajwidnya ya, Iya. dan lain sebagainya. Nah, dalam memperbaiki bacaan Quran, sebelumnya itu Haikal udah memperbaiki bacaannya sebelum masuk pesantren, atau di dalam pesantren ini juga diajarkan untuk tajwid dan makharijul hurufnya? Di pesantren mengajarkan tajwidnya juga. Berarti di pesantren juga diperbetulin Iya. cara membaca Qurannya dari makharijul huruf dan tajwidnya ya Haikal ya. Berarti sebelumnya Haikal nih teman-teman juga ya orang awam seperti kita ya, membaca Quran mungkin bisa membaca cuman tidak yang mendalami ilmu tajwid maupun makharijul huruf. Namun di dalam pesantren diajarkan ya Haikal ya. Masya Allah. Berarti di dalam pesantren ini selain menghafal Quran juga diajari yang namanya ilmu tajwid. Jadi bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Benar ya teman? Ya benar Iya. Haikal ya. Kemudian nih Haikal,
Em, apa sih motivasi terbesar Haikal dalam menghafal Quran? Membanggakan orang tua, Membanggakan orang tua, eh, biar ya punya hafalan aja bang. punya hafalan aja ya, Masya Allah ya. Berarti sangat mulia ya. Niat dari Haikal ini ingin membahagiakan orang tuanya nih teman-teman, yaitu dengan cara dia menghafal Quran. Ada nggak sih waktu-waktu ataupun jam-jam yang menurut Haikal itu enak untuk menghafal Quran ataupun waktu ini nih mudah nih untuk menghafal Quran? Itu di waktu-waktu kapan? Boleh tahu nggak? Subuh, karena di waktu subuh tuh memang otak fresh untuk ngapal dong. Masih kosong ya, Masih karena kosong, bangun baru tidur bangun gitu kan, tidur. fresh banget gitu ya. Jadi menghafal Quran tuh lebih lancar ya Haikal Iya. ya, Masya Allah. Kemudian di waktu apa lagi Haikal selain subuh? Malam. Malam itu saat apa? Apakah di waktu tahajud atau di waktu mau tidur? Pas mau tidur Pas mau tidur berarti disempatkan untuk ngapal. menghafal Quran, Masya Allah. Jadi Haikal ini punya dua waktu teman-teman untuk menghafal Quran atau menambah Quran ya, di waktu subuh dan di waktu malam hari sebelum tidur. Nah itu kan menambah hafalan nih. Sedangkan kalau dalam dunia menghafal Quran itu ada yang nama dengan murojaah, benar kan? Nah murojaah ini kan juga termasuk salah satu hal yang penting ya dalam menghafal Quran karena biar kita tuh ingat selalu tuh hafalan yang udah kita hafal. Nah waktu-waktu kapan Haikal nyaman untuk murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran? Terutama duha, karena di duha itu ya enak aja waktunya bang, Hmm. luang, lapang. Kemudian? Di waktu habis zuhur Karena itu waktu yang renggang ya ya renggang. bagi Haikal. Nah, di antara menghafal Quran dan murojaah, itu terbagi berapa jam? Contoh misalnya Haikal ini menambah hafalan. Itu berapa jam kira-kira dalam satu hari Haikal itu menambah hafalan? 3 jam. tiga Berarti jam dibagilah ya, ya 1,5 jam untuk subuh, 1,5 jam untuk malam. malam. Sedangkan untuk murojaah, pasti kan murojaah lebih banyak lagi Iya. ya waktunya. Nah itu kira-kira berapa jam untuk waktu murojaah? 4. 4 jam. Berarti dibagi juga. Iya. 2 jam duha, 2 jam Jam ba'da zuhur. Oke, baik. Haikal nih, kan saat ini lagi menghafal Quran gitu kan. Di pesantren Anas bin Anas Malik. bin Malik. Itu menjadi salah satu program utama ya di pesantren. Ada nggak kira-kira program lainnya ataupun mata pelajaran agama lainnya yang menjadi salah satu yang difokuskan juga nih di pesantren Anas bin Malik? Terutama bahasa Arab, tauhid, fikih. Itu salah satu juga mata pelajaran yang wajib ya. Ya, wajib. Berarti teman-teman selain menghafal Quran di pesantren Anas bin Malik ini juga santrinya ditekankan untuk bisa Al-Quran bahasa Arab ya, bahasa Iya. Arab ya. Jadi Haikal ini termasuk udah bisa atau belum bahasa Arab? Belum. Belum bisa. Belum bisa. Bisa tapi belum lancar ya mungkin ya. Dalam menghafal Quran nih Haikal, pastikan ada waktu-waktu kita tuh merasa jenuh, bosan gitu kan. Nah untuk Haikal sendiri, ada nggak sampai di tahap yang memang jenuh ataupun kayak udahlah kayaknya nggak sanggup lagi untuk menghafal kan masih 10 juz kayak untuk ke 30 juz itu masih jauh gitu kan. Ada nggak kira-kira terfikir untuk berhenti sampai udah di 10 juz aja nggak mau nambah lagi gitu? Nggak ada bang. Nggak ada ya. Berarti Masih. sampai sekarang Iya, masih mau lanjut terus. masih lanjut. Menurut Haikal itu salah satu hal yang membosankan atau tidak? Enggak. Enggak ya. Masya Allah teman-teman. Jadi Haikal ini menghafal Al-Quran tuh memang benar-benar ikhlas ya. Jadi setiap dia menghafal itu ya nggak ada merasa jenuh ataupun merasa bosan ya. Karena bagi dia itu ya suatu hal yang bisa dibilang menjadi kebutuhan juga saat ini ya menghafal Quran. Karena memang Haikal ini menargetkan untuk khotam 30 juz. Ada nggak cara khusus Haikal itu menghafal agar cepat terhafal gitu hafalannya? Ada nggak? Atau udah biasa aja baca sambil diingat ataupun ada nggak cara-cara khususnya? Ada. Apa itu kira-kira? Terutama baca satu halaman Mm-mm. antara 1 kali 2 kali, baru tuh hafal per ayat bang, per ayat. Per ayat. Per ayat. Berarti Haikal baca dulu tuh Membaca satu dulu halaman. 1 halaman atau sekali atau 2 kali bacanya, Mm-mm. baru hafal per ayat Per ayat. atau per blok. Oh, per per blok. blok itu ya Ya. katanya. Nah, untuk satu ayat itu kira-kira bagi Haikal berapa menit tuh bisa menghafal dalam satu ayat? Kan satu ayat itu kan kadang ada yang panjang kan, ada yang kalau yang pendek mungkin cepet lah ya kan, berapa menit gitu. Kalau yang panjang gitu. Setengah bang, setengah. Kalau udah dapat baru setengah lagi. Oh, berarti dibagi dua Iya, ya. dibagi Karena dua. kan dalam Quran itu ada 15 baris ya. Iya. Berarti setengah dari itu 7 atau 8 baris itu di awal Haikal hafal, walaupun setengahnya lagi.
Oke, baik. Haikal ini juga salah satu imam tarawih, bener ya Haikal ya? Ya. Di mana Haikal? Masjid Ulba bin Zaid Lubuk Pakam. Oh, Masya Allah. Udah berapa kali dalam Ramadan ini menjadi imam? 4. 4. Itu Haikal memang ditunjuk atau Haikal menawarkan kayak pengen jadi imam gini atau Ditunjuk. memang ditunjuk Ditunjuk. ditunjuk langsung. Iya. Nah, pada saat itu apa yang Haikal rasakan? Apakah deg-degan ataupun kayak udah siap nih dari segi mental, udah memang saya kan udah punya hafalah jadi udah siap jadi imam itu. Emang udah siap bang. Udah siap juga ya, Masya Allah. Jadi Haikal ini juga mentalnya kuat teman-teman ya. Begitu ditunjuk langsung maju ya. Nah, pertama kali ditunjuk jadi imam itu pengalaman pertama atau sebelumnya udah pernah imam dalam lingkup kecil mungkin kayak keluarga ataupun teman-teman, atau memang pada saat itu memang pertama kali jadi imam dan langsung dimakmumin orang luar yang ramai gitu. Enggak bang, sebelumnya memang udah imam Hmm. sama keluarga sama kawan-kawan juga. Oh, berarti udah terbiasa Ada imam. terbiasa lah. Jadi tapi yang untuk di jamaah Berjamaah. besar baru kali ini, baru Enggak, Ramadan Bang. ini. Ada setahun semalam. Oh, udah pernah Iya. juga. Oh, Masya Allah. Berarti udah sering juga ya. Imam besar nggak ini? Enggak lah. Enggak lah. Tapi insya Allah ada niatan menjadi imam besar ya. Amin. Masya Allah. Kita doakan teman-teman semoga Haikal salah satunya cita-cita itu menjadi imam besar. Ya, semoga bisa tergabulkan ya teman-teman. Amin. Kalau tiba-tiba nih dalam menghafal Al-Quran ataupun dalam murojaah, pastikan ada ayat-ayat yang lupa gitu kan. Nah, ada nggak tips dari Haikal itu untuk bisa hafalan itu diingat kembali? Tipsnya ya terus diulang aja bang, terus diulang, terus diulang-ulang lagi terus lah kita. Murojaah ya Iya, pasti. murojaah. Berarti kunci dari seorang penghafal Quran itu ialah Murojaah. murojaah. Jadi kalau kita sering murojaah, insya Allah hafalan kita itu semakin kuat. Kuat. Benar ya. Iya, Bang. Kalau kita nggak sering murojaah, ya itu mau Hilang. hilang, lupa, bahkan hilang permanen ya. Iya, Bang. Semoga tidak terjadi di Haikal ya, hilang Bang. permanen, karena memang Haikal ini salah satu orang selain dia menambah hafalan, dia juga sering murojaah. Selain menghafal Quran nih, karena kan menghafal itu juga salah satu tujuan utama ya bagi Haikal. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan favorit Haikal lainnya di pesantren itu? Ada Apa itu kira-kira? main bola, memanah, ya banyak kegiatan-kegiatan di dalam pesantren bang. Itu juga kegiatan favorit Haikal ya. Iya. Karena salah satu juga ekstrakurikuler ya Iya. yang ada di pesantren Anas bin Malik. Sejauh ini nih menghafal Al-Quran, ada nggak tantangan Haikal dalam menghafal Al-Quran? Ada. Apa itu tantangannya? Boleh di-share nggak ke teman-teman? Ya banyak lah bang, banyak jaga pandangan biar hafalan nggak hilang. Insya Ya, Allah. ya jangan berbuat maksiat. Masya Allah. Berarti itu salah satu tantangan juga ya. Bang. Oke. Berarti kalau menghafal Quran ini juga harus ya menjaga pandangan ya salah satunya ya, dan juga tidak bermaksiat karena pasti ilmu itu tidak akan masuk apabila kita bermaksiat kepada Allah. Oke. Oke, di pondok pesantren Anas bin Malik nih Haikal. Boleh tahu nggak abang ini siapa-siapa aja Ustadz ini yang dalam tenaga pendidik tahfiz dulu deh, ya. Siapa-siapa aja sih ustadz-ustadz yang mengajar di bidang tahfiz Quran? Terutama Ustadz Habibi, Ustadz Hanif, Ustadz Patan. Itu Bidang tahfiz. ustadz yang tahfiz. Iya. Sedangkan kalau ustadz-ustadz lainnya nih atau bisa kita bilang ustadz senior, itu kan pasti di bidang agamanya ya, kayak tauhid dan lain sebagainya. Itu ustadz-ustadz apa aja sih, boleh dikasih tahu nggak? Ustadz Nurdiansah, Permana, Ustadz Amjad. Oke, baik. Jadi teman-teman di Anas bin Malik ini ustadznya terbagi dua ya. Iya. Ada yang mengajar tahfiz yang seperti disebutkan Haikal tadi ustadz-ustadznya. Kemudian ada juga ustadz-ustadz yang di bidang ilmu agama seperti tauhid dan lain sebagainya. Itu juga tadi udah dikasih tahu Haikal ustadz-ustadznya. Oke, bolehlah Haikal untuk mengajak nih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lainnya yang saat ini mungkin pengen melanjutkan pendidikan tapi bingung mau di mana gitu kan, atau dia ada niatan menghafal Quran tapi bingung memilih pesantren mana. Boleh Haikal ajak teman-temannya untuk bergabung di pondok pesantren Anas bin Malik. Silakan. Bagi teman-teman yang mau mencari pesantren, yang mencari pengalaman pendidikan agama, menghafal Quran, boleh masuk di Anas bin Malik. Dan untuk yang bagi akhwat yang mau masuk, yang mencari pendidikan baru,
menutup aurat ya sebagai macam lah lainnya masuklah pesantren Sulaim. Oke, baik. Jadi pesantren ini teman-teman dipisah ya, ada pesantren akhwat dan ikhwannya. Nah, untuk ikhwannya itu Pondok Pesantren Anas bin Malik yang beralamat di Jalan Kesaktian Pancasila nomor 1A Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, sedangkan untuk Pondok Pesantren akhwatnya yaitu Pondok Pesantren Ummu Sulaim yang beralamat di Jalan Pantai Labu, Desa Sukamandi Hilir, Pagar Merbau 2, Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, Pondok Pesantren Anas bin Malik dan juga Ummu Sulaim ini selain menekankan tahfiz Quran, mereka juga ada nih program-program unggul lainnya seperti eh, ilmu-ilmu dasar agama, yaitu tauhid, fikih, adab, hadis, tafsir, dan tajwid. Kemudian para santrinya juga ditekankan nih untuk mampu bisa berbahasa Arab secara aktif maupun pasif. Dan juga ada program unggulannya nih, yaitu para santrinya dianjurkan atau disarankan untuk bisa setelah keluar atau tamat dari pesantren ini bisa hafal selain Al-Quran yaitu hadis 100 hadis populer yang bisa kita cari referensinya. Benar ya kali ya? Iya, Bang. Nah, jadi bagi ibu-ibu ataupun saudara-saudara yang ingin anaknya bisa menghafal Quran, belajar tajwid, belajar tauhid dan lain sebagainya, boleh bergabung di Pondok Pesantren Anas bin Malik ataupun Pondok Pesantren Ummu Sulaim karena saat ini nih Pondok Pesantren ini sedang membuka pendaftaran untuk calon siswa dan siswa-siswi baru. Jadi ayo bergabung di Pondok Pesantren Anas bin Malik dan juga Ummu Sulaim. Mas, terima kasih Aikal atas sharing-sharingnya, pengalamannya seputar menghafal Quran, belajar tajwid dan lain sebagainya. Semoga menjadi motivasi bagi adik-adik ataupun rekan-rekan di luar sana yang ingin seperti Haikal saat ini kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Anas bin Malik tapi sudah hafal 10 juz Al-Quran dan ingin terus khatam sampai 3 juz Al-Quran. Kita doakan semoga apa yang jadi niat Haikal dan apa yang diciptakan Haikal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Haikal atas kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.